Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam. Kali ini episode ke-146, masih dengan tema pengadilan teks yang akan mendakwa cerpen karya Iis Taulida berjudul Nyimas Gading Ronggeng dan Rencana Kematianmu. Saya masih bertindak sebagai hakim dan Uyung Nuha bertindak sebagai penuntut. Kawan-kawan, mari dengan segala kerendahan hati kita simak bersama perbincangan ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Saudara terdakwa, Nyimas Gading Ronggeng dan Rencana Kematianmu. Saya ingin tanya yang sederhana. Apa yang hendak disampaikan dari cerita pendek ini? Mangga. Baik, terima kasih Pak Hakim. Yang pertama, lagi-lagi ingin menyampaikan apa yang terjadi apa yang ada di sekitar saya, termasuk adanya Nyimas Gading Ronggeng yang jarang diketahui oleh orang di luar wilayah Panguragan Arjawinangun mungkin ya. Kabupaten Cirebon. Iya. Karena ulasan mengenai Nyimas Gading Ronggeng sendiri susah untuk ditemukan gitu. Siapa sebenarnya Nyai Ronggeng yang ada di situ? Kebanyakan orang hanya mengenal bahwa di situ ada makam Nyai Ronggeng, dan setiap kali bulan Mulud biasanya ada kecelakaan yang membuat orang yang mengalami kecelakaan itu meninggal di situ dan dianggap sebagai tumbal tahunan. Saya pikir orang yang meninggal itu bukan yang mengalami kecelakaan. saya pikir ada kejutan gitu loh. Saya pikir ada kejutan bahwa banyak terjadi kecelakaan, tetapi yang meninggal bukan orang yang tabrakan, bukan orang yang celaka. Itu aneh. Ini menarik gitu. Ajaib. Lanjut. Iya, terus yang kedua, di sini tokoh kau yang diceritakan sebagai sahabatnya si aku yang membuat rencana kematianmu itu kan niat dia itu baik untuk melestarikan seni tradisi. Yeah. Oke. Untuk melestarikan seni tradisi. Tetapi lagi-lagi karena dia tidak mempunyai guru, tidak mempunyai orang yang dia percaya gitu, yang dituahkan di masyarakat itu untuk dijadi sebagai penerus atau petunjuk. Aku tadinya dia pedoman, petunjuknya dia. Akhirnya dia menemui sosok yang lain, bukan Nyai Ronggeng yang ingin dia tuju pertama. Karena yang dia pikirkan pertama kali ketika ingin melestarikan suatu kebudayaan tuh dia ingin meminta restu dulu ke yang punya tarian ini. Kemudian karena dia tidak melalui petunjuk dan tidak dengan guru tadi, akhirnya yang dia temui itu justru sosok lain yang menurut Kuncen sendiri ketika di sini si tokoh aku kemudian berziarah ke makam Nyai Ronggeng, juga di situ dijelaskan bahwa Nyai Ronggeng ini memang terkadang menemui orang yang berziarah ke situ didampingi dengan sosok pendamping laki-lakinya yang selalu setia menemani dia gitu. Tetapi di lain sisi terkadang bukan Nyai Ronggeng yang muncul, tetapi
menyerupai yang Nyai, menyerupai Nyai, dan itu merupakan musuh dia dari dia hidup sampai meninggalnya gitu. Sampai meninggal tuh masih membenci Nyai. Dan kedua tokoh itu sudah tidak ada. Seperti itu. Yang tidak terjelaskan adalah tokoh musuh Nimas Gading Ronggeng itu makamnya ada di mana? Itu tidak diketahui. Tetapi biasanya begini, sebuah tempat yang dianggap keramat itu selalu saja menunjukkan sesuatu. Misalnya ini tempat orang baik, ini tempat yang buruk. Sebagaimana ada tempat komplek pemakaman yang diubah menjadi tempat wisata di Semarang itu yang namanya Wonderia. Ada tokoh baik yang menjaga, wilayah tersebut, tetapi ada tokoh jahat di seberangnya itu atau masih dekat situ yang kebalikan. Nah, dan itulah yang kerap mengganggu para pengunjung taman wisata itu. Artinya di situ terjelaskan bahwa ini pemakaman tokoh baik, ini pemakaman tokoh buruk. Tetapi si buruk ini bisa saja melakukan invasi, bisa menembus, bisa menyerupai, bisa mengganggu meskipun itu di wilayah tokoh yang baik. Nah, saya pikir ini perlu karena ini bagaimanapun tetap merupakan sebuah imajinasi, ia perlu diciptakan untuk memperjelas di mana letak kekeliruannya atau di mana celah pihak yang jahat itu masuk ke dalam ruang lingkup tokoh baik. Misalnya bisa saja si tokoh kau itu yang bermaksud untuk sowan, untuk ziarah ke makam Nimas Gading Ronggeng, tetapi karena ketidaktahuannya dia memilih makam yang salah, misalnya. Tuh. Jadi ketika kesalahan itu sudah terlanjur, kebenarannya diketahui belakangan, itu kan sudah tidak bisa dicabut. Gitu. Bisa saja mungkin tapi agak sulit ya, antara tokoh baik dengan tokoh jahat makamnya berdampingan itu agak sulit gitu kan. Nah, si kau itu kebetulan dengan niatan baiknya datang ke tempat yang salah. Dan si aku kemudian tahu, ditunjukkan oleh Kuncen, bahwa yang didatangi oleh temanmu itu bukan yang dimaksud. Itu penunjukannya sama Nyai Ronggengnya gitu. Nah, kemudian begini. Biasanya itu terjadi ada apa ya? Tetap saja kalau misalnya roh tokoh baik itu tidak akan pernah membiarkan. Dia tetap, misalnya meskipun seorang itu salah menziarahi makam, dia akan memberi kode gitu. Nah, kode ini yang mungkin tidak terpahami. Bisa saja gitu. Kode-kode yang diberikan oleh Nimas Gading Ronggeng tidak terpahami oleh si kau. Gitu. Nah, kemudian karena kesalahan sudah terlanjur, Nimas Gading Ronggeng datang pada mimpinya atau datang pada si aku untuk menjelaskan kebenaran gitu kan, bahwa yang didatangi oleh temanmu itu bukan makamku, bukan aku. Nah, itu tidak cukup berhenti sampai di situ karena perlu ada penjelasan. Artinya gini, kalau cukup sampai di situ artinya Nimas Gading Ronggeng yang sebagai tokoh baik membiarkan. Iya, itu juga sempat terpikir sih, karena ini kan penjelasannya hanya ke tokoh aku ya. Kenapa seperti ada pembiaran di tokoh kau gitu, gara-gara gak ada namanya. Kenapa seperti ada pembiaran di tokoh kau? Kenapa selama itu ketika terjadi kesalahan
bukan Nyai Ronggeng yang asli, kenapa Nyai Ronggeng yang aslinya tuh tidak muncul? Tapi untuk mendapatkan kode-kode atau apa itunya itu belum terpikirkan, makanya hanya dijelaskan di akhirnya. Nah iya, makanya saya baca juga tentang penjelasan dari Nyimas Gading Ronggeng itu. Tetapi apa yang membuat Nyimas Gading Ronggeng tidak mengambil tindakan misalnya terhadap kesalahan itu? Atau misalnya begini, ada wilayah yang mungkin tidak bisa di cross ya, tidak bisa disilang misalnya. Nyimas Gading Ronggeng tahu bahwa itu makam yang salah, makam yang didatangi oleh si Kau itu salah, dan dia tidak bisa mengingatkan secara langsung karena ada batas gitu kan. Nah, ada batas gitu. Tapi setelah itu dia akan melakukan pemberitahuan biasanya lewat mimpi gitu kan. Kalau dia bisa datang kepada si aku memberitahu bahwa itu makam yang salah, kenapa kepada si Kau dia tidak datang? Tetapi karena sudah terlanjur itulah jadi energi yang diserap oleh si tokoh jahat ini sudah masuk gitu loh. Itulah yang jadi pokok soal. Karena si tokoh baik ini sendiri tidak bisa membelokkan secara langsung. Nah, termasuk misalnya bisa saja ada upaya perlindungan dari Nyimas Gading Ronggeng kepada si Kau sebelum dia meninggal itu dengan tanda-tanda tertentu, dengan kode-kode tertentu. Misalnya dia disuruh mengulang gitu loh. Artinya setelah dia datang ke tempat yang jahat, mestinya kamu kesini loh, aku gitu. Tapi si Kaunya itu sudah terlanjur dan merasa yakin bahwa itulah makam yang benar. Dia malah justru curiga yang datang kemudian itu yang palsu. Nah itu kan bisa gitu. Tuh. Ya kemudian penjelasan ya itu datang ke si aku juga bukan yang pertama. Artinya Nyimas Gading Ronggeng sudah datang kepada si Kau juga kepada si aku dengan kalimat yang sama. Aku juga sudah memperingatkan temanmu itu, tetapi dia tidak memahami apa tanda-tanda yang aku berikan, atau dia tidak menggubris apa yang aku sarankan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara masyarakat atau si aku ini yang jadi tokoh yang masih hidup kan, untuk membedakan mana makam yang asli, mana yang palsu, mana yang asli, mana yang musuh. Dia harus bisa menunjukkan itu. Oh, ciri-ciri, paling tidak ada ciri-ciri bahwa yang musuhnya itu misalnya ada pohon randu di pinggir pohon randu misalnya. Masih satu komplek tapi agak ke ujung dan itu ada pohon randunya. Nah, si Kau yang sering ditemui itu bisa ditempatkan di situ. Kau menari di bawah pohon randu, kan jelas. Biar ketemu. Iya, bukan di ujung jalan mana gitu, sudut jalan mana gitu. Misalnya di ujung pemakaman juga enggak ini, tapi lokusnya itu jelas gitu loh. Bahwa dia menarinya di tempat yang salah karena apa? Terperangkap jiwanya. Terperangkap jiwanya di situ. Gitu. Dia tidak kemudian berpindah ke tempat yang tokoh baik atau di tempat lain gitu. Tapi karena terperangkap ya sudah di tempat yang itu mencirikan sebagai pemakaman tokoh jahat. Bagaimana saudara penuntut? Sepakat, menarik sebetulnya. Ini menceritakan tokoh yang hampir nyaris ya. Hampir tidak, saya juga baru mendengar gitu untuk tokoh-tokoh ya. Kalau Nyimas Gandasari is okay lah ya, Gandasari, kemudian
tokoh perempuan lain siapa di Subang Larang atau saudaranya Kian Santang itu ya pokoknya tokoh-tokoh pendekar perempuan gitu. Dan ini ada sosok Nyimas Gading Ronggeng yang dipercaya. Dan itu tidak cukup dikenal. Nah, Tidak saya cukup pikir dikenal. gini, dari judul Nyimas Gading Ronggeng dan rencana kematianmu, itu rencana kematianmunya justru bias kalau menurut saya. Jadi rencana apa sebetulnya, kematian apa? Cuma ditumbalkan, ya itu sih kan risiko dia. Oleh siapa? Oleh siapa gitu. Aku kok kepikir, saya kepikir aku, kau, dan Mas Gading Ronggeng, ya itu si An aja gitu. Tiba-tiba Aku, kau, dan bekas pacarku. nah itu jadinya ya ke situ gitu kalau mau di Iya, sebenarnya bisa saja. Dimas Gading Ronggeng dan rencana kematian itu bisa. Tetapi rencananya proses kematiannya itu yang iya. ini kan terlalu mudah. Menurut saya langsung. terlalu mudah. Bahkan hampir tidak diceritakan prosesnya gimana. Betul. Gitu. Misalnya ketika dia salah mendatangi makam itu, maka karena si aku itu jadi teman curhatnya, dia bercerita, dia mimpi ini, mimpi itu, dan seterusnya. Yang itu juga sekaligus untuk menjelaskan kepada pembaca, gitulah. Bahwa tokoh yang tokoh ini nih, si kau itu mendatangi tempat yang salah. gitu, Kemudian dia begini, tapi karena sudah terlanjur, pada akhirnya, bla, gitu kan? Iya. Itu persoalannya gitu. Artinya si kau ini tidak diam, gitu loh. Si kau tidak diam. Bahkan aku yang tidak diam. Kau yang mati kan? Iya, kau yang mati. Si kau itu menceritakan kepada si aku, gitu loh. Tapi si aku juga terlambat, iya, memahami. memahami itu, dan baru lengkap setelah dijelaskan oleh Kuncen. Iya, betul. Iya, untuk deskripsi Nyimas Gading Ronggengnya sendiri tuh lebih detail gitu. Nyimas Gading Ronggengnya sendiri perlu ada perincian gitu. Perincian ini sebenarnya tokoh yang seperti apa sih gitu kan. Paling tidak kenapa harus dikenal kan? Bukan. Paling tidak biografinya, sedikit biografi singkatnya. Nyimas Gading Ronggeng itu siapa? Ada kan, ini muridnya Baku Cirebon gitu kan. Tetapi spesifiknya lagi apa? Selain belajar nari dan menjadi telik sandi gitu, saya jadi teringat penari dengan telik sandi saja kan, gitu kan. Iya, artinya itu sih kalau mau dicanggih-canggihkan juga bisa gitu. Dibikin pencanggihan tapi tidak terlalu dramatis. jauh gitu. Iya, ini juga berkaitan colok dengan artinya ada poin misalnya bagaimana sederhana deh gitu kan, ini soal bagaimana mencari model gerakan feminisme di masa itu misalnya gitu loh. Misalnya ya. Artinya dia membela kaum perempuan gitu kan. Gitu. Dan tokoh musuhnya itu yang menghabisi perempuan. Itu kan jelas konfrontasinya. Musuhnya tuh laki-laki. Laki-laki. Musuhnya tuh Pajajaran. Ya dibikin laki-laki aja. Bikin laki-laki aja. Artinya konfrontasinya jelas gitu loh. Bahwa ini kan kita tidak sedang berbicara sejarah secara nyata gitu, secara utuh enggak gitu loh. Tapi kita sedang meraba-raba juga kan gitu. Apa sih yang cerita yang sesungguhnya seperti apa gitu. Tapi kalau mau lebih memudahkan bagaimana menciptakan konflik ya itu. Iya, tapi memang benar di sini konfliknya tidak ada menurut saya. Gitu. Jadi cuma proses bagaimana kematian si kau ini yang seolah-olah ditumbalkan gitu kan. Udah terus kemudian menceritakan aja kayak soliloquy gitu. Iya, karena Nyimas Gading Ronggeng itu kan bukan tokoh jahat. Maka sikapnya itu juga harus ditunjukkan. Gitu. Nah, sementara pihak musuh itu menghabisi perempuan. Jelas kan? Jelas. Gitu. Artinya kalaupun misalnya sama-sama penari, tetap jenis kelaminnya berbeda, gitu kan? Dia si musuhnya itu laki-laki dan jahat, gitu. Dan itulah yang menjadi poin penting. Kenapa si kau itu tertarik untuk ikut
terus menari, pengen melestarikan ronggeng gitu lah. Ini di luar persoalan etis ya. Itu jadi dengan ronggeng yang dinisbahkan yang sanadnya itu dari peran Nyimas Gading Ronggeng sebagai telik sandi dan murid Mbah Guru Cirebon. Nah, ini kan poinnya jelas. Nilai-nilainya apa? Nilai-nilai feminisme kah misalnya? Ya, jelas kalau dengan begitu dia akan membela kaum perempuan. Nah, ketika datang si kau datang ke tempat yang salah, gitu. Ini problem. Karena ada wilayah yang disekat di situ, tidak bisa saling silang. Perlu ada penjelasan tidak kenapa yang palsunya itu membenci Nyimas Gading Ronggeng? Perlu. Ya sedikit aja nggak apa-apa. Jadi si Nyimas Gading Ronggeng membela perempuan, dia memusuhi perempuan, menghabisi perempuan karena dianggap sebagai bla bla. Ya itu bisa. Ya diberi lah. Ada. Jadi akar konfliknya jelas. Tentang pembelaan terhadap kaum perempuan yang dilakukan oleh Nyimas Gading Ronggeng berhadapan dengan pembantaian perempuan. Pokoknya yang datang si tokoh ini ya segala perempuan dibantai. Itu lebih jelas. Lebih clear sih kalau menurut saya. Jadi kalaupun ada keterangan dari kuncen atau dari mimpi didatangi oleh Nyimas Gading Ronggeng, itu sebagai pelengkap saja. Nah, dia datang ke tempat yang salah. Salah ngotot di sana. Karena ceritanya begini, kronologinya begini. Dia sudah berusaha untuk membantu dengan misalnya aku tidak menahan agar dia tidak sampai ke tempat itu. Sampai ke tempat itu atau tidak sampai ke tempat itu melalui mimpi lah misalnya, atau melalui tanda ketika dia jalan dilempar seperti ada yang melempar batu supaya dia berhenti, supaya dia berbelok, supaya dia berpindah arah misalnya. Karena nggak mungkin lah jelek tiba-tiba dia menjelma sesuatu, kan nggak mungkin. Ngasih kode gitu lah. Itu kode-kode seperti itu. Atau termasuk misalnya sampai hari ini pun gitu. Aku masih gitu, kata Nyimas Gading Ronggeng, aku masih membuat dia tidak sampai menjadi sekutunya. Nah, itu langkah-langkah yang dilakukan Nyimas Gading Ronggeng agar tidak terkesan menang baik gitu, diam aja atau membiarkan gitu ya. Menjadi sekutunya. Nah, masih sering muncul si kau itu menjadi ronggeng karena itu adalah cerminan dari Nyimas Gading. Karena musuhnya itu nggak suka dengan ronggeng. Jadi ketika dia muncul itu bukan bentuk dari penjagaannya Mas Gading kepada si kau. Karena kalau tidak dimunculkan dengan cara begitu, artinya dia sudah menjadi sekutunya si musuh yang membenci ronggeng, yang membenci ini. Iya, itu masuk ya. Masuk ya. Oke. Itu lebih clear, lebih kronologis, lebih enak, lebih jelas terbagi wilayahnya. Tuh, apalagi? Tidak sekadar cuma horor tumbal-tumbal doang begitu. Jadi hari ini tumbal itu tidak menyeramkan. Tidak menyeramkan. Justru karena bagaimanapun ini adalah namanya fiksi itu kan yang dimainkan psikologi manusianya. Kita bisa bermain horor, bisa bermain seram, sesuatu yang seram atau sesuatu yang berdarah-darah, tapi tidak perlu juga tanpa harus menceritakan darah. Jadi seram itu bukan berarti harus dengan kata-kata seram. Lagi itu misalnya tumbal juga akan kita sudah mengenal itu dengan yang umum ya, tumbal. Tapi yang maksud tumbal itu apa gitu. Dalam konteks ini ya, dalam konteks ini kan harus diperjelas.
Ini juga kan bulan mulutnya, ya bulan mulut yang dipercaya sebagai bulan menakutkan ya, karena meminta itu. Jadi kesannya ya masa sih bulan mulut. Perlu ditambahkan juga bahwa yang mati itu kebanyakan perempuan. Hampir seluruhnya perempuan. Perlu diceritakan itu. Jadi musuh abadinya itu kan jelas. Kenapa? Selalu perempuan. Iya, temanku juga cewek sih yang tinggal di situ. Kenapa selalu perempuan? Karena musuhnya yang membenci perempuan, yang membasmi perempuan. Gitu. Nah, ada satu hal lagi, misalnya bisa saja ditambahkan. Nimas Gading Ronggeng sudah berpesan kepada Kuncen. Oh, kali ini Kuncennya tidak Kuncennya agak pintar sedikit. Kuncennya agak pintar. Berpesan kepada Kuncen. Apa yang dipercaya oleh masyarakat, kejadian-kejadian yang berlangsung keliru. Itu bukan aku. Tapi ini kutukan atau dosa masa lalu yang terbawa sampai hari ini. Dan orang pasti itu bisa saja kemudian ditambahi. Jika ingin terhindar dari itu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ada pesan itu. Misalnya gini, ya ini maksud sesuatu yang logis aja sih, sesuatu yang logis. Bukan melakukan pemujaan, tetapi pemeliharaan misalnya, agar orang tidak salah alamat. Yang ingin mengunjungiku, berilah papan nama, tanda bahwa ini makamku. Karena pihak situ itu juga tidak akan bisa mengatakan syaratnya begini agar aku bisa menyelamatkan semua orang, nggak bisa. Nggak severbal itu, nggak semudah itu. Artinya dia cukup berpesan bahwa jangan terulang lagi salah alamat itu. Cukup Ayu Ting Ting saja. Nah, itu kan. Setelah itu beri tanda di makamku. Beri tanda bahwa itu makamku. Itu saja pesan ininya. Agar kesalahan-kesalahan yang sudah tidak ulang. Begitu ya tambahannya. Saya pikir nggak perlu macam-macam sih. Nggak perlu macam-macam. Hanya untuk memperjelas posisi. Kau, aku, dan waktu. Misalnya dan sekarang kamu seperti terlempar. Itu sudah masa lalu, dan kau sudah terlempar. Dan kemarin past tense bukan present. Dan kemarin kau sudah terlempar, kemarin. Dan sekarang hingga kini, gimana sih? Sekarang hingga kini. Oke ya. Itu apa lagi? Cukup sih kalau saya. Oke, siap, tinggal direvisi. Kita closing ya? Closing. Oke. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, itulah perbincangan kami dalam pengadilan teks tentang cerpen Nimas Gading Ronggeng dan Rencana Kematianmu, karya Iis Taulida, di Ngopi Rabu Malam yang ke-146. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Ngopi Rabu Malam yang ke-147, masih dengan tema pengadilan teks. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah mengapresiasi perbincangan ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.